Ini saja sudah ada tulisannya tuh, hati-hati rawan longsor. Berarti memang daerah sini rawan longsor, dan itu juga di atas banyak sekali longsornya di samping Masjid At-Taun ya. Nanti kita berhenti dulu, lihat. Ini sampai pohon jatuh, ada dua, sebelah sini sama sebelah kanan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini Cisarua Puncak Bogor yang saat ini sedang rame-ramenya perapihan ya. Area-area tangkapan air yang tadinya beton itu akan dikeruk dan dikembalikan ke alamnya ataupun diperbaiki ekologisnya. Nah, saat ini juga beberapa lokasi di Cisarua Bogor ini sedang mengalami longsor, teman-teman. Ini diakibatkan karena semakin berkurangnya pohon-pohon di Cisarua Bogor yang mengakibatkan tanah itu tidak memiliki ground angkur ataupun cengkraman terhadap kawasannya, teman-teman, ataupun di daerah lereng-lereng gunung ya. Karena saat ini kita sedang ada di atas ya, otomatis berdekatan dengan lereng ataupun perbukitan. Oke, kita langsung aja jalan-jalan, teman-teman. Dan saat ini perapihannya terus dilakukannya untuk Hibis Fantasi Puncak Bogor. Nanti habis video ini saya akan upload beberapa bagian juga ya tentang Hibis Fantasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Saya tadi habis dari Asep Strawberry, dimana di sana itu masih ada PKL ya. Dalam hal ini Asep Strawberry-nya belum dibongkar. Nanti setelah dari sini saya akan upload juga Asep Strawberry ya, kondisi terkininya. Saat ini di tanggal 16 ya, 16 maaf, 16 Maret tahun 2025 ataupun di hari Minggu ya. Sembari itu saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan juga ya, melihat suasana alam di Cisarua Puncak Bogor ini. Nanti kita akan hitung sama-sama ya, ada berapa longsor terjadi di Cisarua Puncak Bogor ini. Nah, yang di sebelah kanan ini namanya ground angkur ya, teman-teman. Ini. Nah, ini yang saya sampaikan ya, ini pasti bekas longsoran sehingga dibuatkannya ground angkur ya. Ground angkur untuk menahan dinding-dinding tanah. Nah, ini satu sudah longsor ya, satu. Ini diakibatkan pasti aliran air yang dari atas itu kenceng turun, sedangkan di posisi yang tadi dicurigai pohonnya tidak ada ataupun kurang ya, sehingga cengkraman tanahnya itu kurang bagus. Nah, ini masih banyak pohonnya, alhamdulillah. Dan juga bukan baru saja sih, beberapa bulan yang lalu juga Pemda tepatnya ya, Pemda Bogor baru saja melakukan perapihan terhadap PKL yang mengambil sebagian tanah ya untuk dijadikan lapak mereka, seperti itu. Dan saat ini sudah dirapikan semua, teman-teman.
Kalian lihat ya, sudah tidak ada lagi namanya warung-warung kopi, warkop ya yang biasanya berjejer di sepanjang jalan ini. Ya sisi positifnya pasti ada lah ya. Sisi positifnya PKL maksudnya ya. Jadi kalau ada PKL itu kan ya kita bisa melihat pemandangan dari puncak Bogor sembari itu ngopi ya. Nah di sini juga tadinya banyak sekali PKL ya, banyak PKL yang saat ini sudah dirapikan satu persatu karena memang mengurangi resapan air yang ada di puncak Bogor. Nah ini saja sudah ada tulisannya tuh, hati-hati rawan longsor. Berarti memang daerah sini rawan longsor, dan itu juga di atas banyak sekali ground anchor ya yang dibuat secara manual yang berfungsi untuk menahan DPT ataupun dinding penahan tanah ya agar tidak terjadi longsor. Nah ujung sana itu ada Gunung Salak yang sangat indah sekali ya. Itu dia. Dan yang ini Gunung Pangrango teman-teman. Oke. Nah di sebelah kiri ini baru saja dirapikan juga ya. Sebelah kiri ini tempat tongkrongan juga ya, warkop warung kopi, dan ada pos polisi. Nah itu di atas riung gunung ya. Jadi tapi itu sudah nggak difungsikan lagi. Nah ini juga sebelah kiri baru saja longsor ya. Nanti saya lihatkan ke kalian. Nah ini longsor ini teman-teman. Nah bentar, itu longsor lagi tuh. Ini longsor, ini bekas longsoran tuh, sangat terlihat ya bekas-bekas longsornya. Ini diakibatkan karena ya apalagi kalau bukan pohonnya semakin habis ya, mungkin juga salah satu sebabnya ya PKL itu kemarin ya, yang mengambil sepadan tanah yang di situ pasti ada pohon tapi ditebang sama mereka dan dibuatkanlah warkop ya, warung kopi. Sudah berapa tadi? 2 ya, sudah 2 longsornya. Nah di sini kalau kita lihat indah sekali ya puncak Bogor ini, masya Allah. Nih dilarang keras mendirikan bangunan. Nah ini juga ya bekas longsor, ada ground anchor. Nah di sebelah kanan ini juga ditutup terpal ya. Ini baru saja mengalami longsor. Tuh 1, berarti sudah 3 ya. Ini baru saja terjadi longsor 3. Nah ini 4 dan 5 itu longsor juga ya, bekas longsor ya, sudah 5 ya. Nah di sebelah kiri ini kalau kita lihat ada semacam aliran air ya, dan ini salah satu aliran air Kali Ciliwung teman-teman, yang dari atas ya. Dan di sini banyak sekali perkebunan teh
bercampur pohon pinus dan beberapa pohon-pohon yang lainnya. Emang sih kalau kita ke puncak Bogor itu kalau nggak ada warung kopi nggak enak juga ya. Bagi yang suka kopi nih ya, saya juga termasuk orang yang suka kopi teman-teman. Kadang aduh mulut udah sepet banget ya pengen ngopi. Aduh, tapi saat ini sudah warung-warung kopinya sudah pada di out-outin semua, sudah dihilang-hilangin. Dan di sebelah kiri juga pohon teh. Cuma saya bingung ini pohon tehnya apakah mereka petik atau tidak ya? Pasti dipetik lah ya. Cuma yang petik siapa ya? Ini juga bekas longsor tuh longsor juga, bekas longsor ya. Udah berapa tuh? 4 atau 5 tuh. Nah ini masjid At-Taun ya, ini legend banget ini. Dari tahun berapa ini, udah lama banget nih masjid At-Taun ini. Dari saya kecil sudah ada itu masjid. Gokil, umur saya sudah 35 tahun teman-teman. Nah ini yang parah ya, ini parah sekali longsornya di samping Masjid At-Taun ya. Nanti kita berhenti dulu, lihat. Parah ini, sampai pohon jatuh. Ada 2 sebelah sini sama sebelah kanan. Yo, walah, mereka tinggal juga di lereng sih ya, makanya kena ya. Oh ini pohon pinus yang longsor. Pohon pinus ini. Wah gokil. Ya Allah, kasihan. Kasihan ya Allah. Semoga ya alam kita ini segera membaik lah. Cuma alam itu tergantung manusia-manusianya teman-teman. Tergantung kita semua ini. Bagaimana kita rawat alam ini dengan baik ya. Jangan semuanya kita ambil, jangan semua kita keruk ya. Yang kita sisakan hanya sisa-sisa saja. Ya jangan sampai yang punya alam marah ya. Yang punya alam ya Allah Subhanahu wa taala jangan sampai murka. Jangan sampai melihat ini hamba-hambaku kayaknya sudah di luar jalur. Habis itu kita dikasih musibah karena ulah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tiada satu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi yuk sama-sama berbenah sehingga kedepannya tidak ada lagi yang Allah takdirkan berbentuk musibah ya, tetapi takdir yang baiklah untuk kita kedepannya ya. Amin. Oke, ini Jalan Raya Puncak ya. Kita akan naik terus ke atas. Sudah berapa tadi? 4 atau 5 tuh longsor tuh. Saya agak lupa-lupa. Nah, di sebelah
teman-teman juga, ini dulu banyak sekali PKL ya, sekarang sudah dipukul rata. Nah ini lagi longsor ya teman-teman, bekas-bekas longsor. Ya Allah. Karena ini teman-teman, tahu nggak kenapa? Ini di bawah adalah aliran air. Aliran air, terus di atasnya tidak ada pohon. Ya wajar. Nggak ada. Tuh, terlihat ya. Terlihat sekali tidak ada sisa-sisa pohon. Ya wajar lah. Nggak ada cengkraman tanahnya. Jadi ya longsor. Ya mudah-mudahan ya Allah, Kang Deddy Mulyadi ini Allah jaga selalu kesehatan dan keselamatannya ya, karena beliau saat ini sedang mengemban amanah ya sebagai gubernur Jabar 1, dan saat ini beliau sedang giat-giatnya melakukan perapihan di jalur-jalur air seperti Hibis Fantasi Puncak Bogor yang sudah dieksekusi ya. Jadi ada 4 tempat wisata ataupun resort yang mewah yang dieksekusi, yang sudah disegel dan akan dieksekusi ya. 1 sudah dieksekusi, yaitu Hibis Fantasi Puncak Bogor di Cisarua ya, yang sudah saya upload banyak sekali di History Channel ini. Habis itu yang kedua kebun teh Ciliwung telaah apa ya, pokoknya itulah 2. Terus yang ketiga asep stroberi. Cuma asep stroberi ini masih mengupayakan upaya hukum katanya, karena dia itu memang IMB dia tidak punya, cuma ada sertifikat hak pakai apa kalau tidak salah yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar pada saat itu sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat. Nah itu menjadi salah satu alasan kenapa asap stroberi belum bisa dieksekusi teman-teman. Nah kenapa PKL yang lain itu dieksekusi? Karena dia tidak memiliki salah satu itu. Jadi dasar itu ada 2. Yang pertama adalah IMB, terus yang kedua adalah hak pakai. Nah hak pakai atau apa gitu deh, surat pentingnya. Jadi itu kenapa hingga saat ini belum bisa dieksekusi teman-teman. Dan sebelah kanan juga ya sudah dieksekusi. Kebun-kebun teh banyak sekali ya. Ini juga bekas longsor nih kayaknya nih. Iya ya, ini bekas longsor juga nih, ditutupin terpal biru. Alhamdulillah ya Allah. Wow. Aduh maaf, bersin Pak Haji. Minum obat flu. Aduh. Pohon pinus kalau kita lihat ya teman-teman, yang pastinya menambah kecantikan dari tempat ini. Oke teman-teman, oh ya ini juga yang habis dirapikan. Oke itu aja mungkin dulu jalan-jalan kita ya, updatean terkini longsor ya. Tadi kurang lebih ada 4 atau 5 lokasi
habis longsor dan belum ya, kayaknya belum diperbaiki. Sebenarnya di mana, di arah kebun teh Telaah itu, Ciliwung Telaah juga, di situ sebenarnya ada apa namanya, jembatan putus teman-teman. Pokoknya ada beberapa wilayah deh di sekitar Cisarua Puncak Bogor ini mengalami musibah longsor, dan itu salah satu penyebabnya adalah pastinya karena ulah tangan kita sendiri, di mana ulah tangan kita sendiri itu salah satunya menebang pohon-pohon di Cisarua Puncak Bogor ini untuk dijadikan villa ataupun resort ataupun tempat wisata, yang mengakibatkan air dari Gunung Pangrango tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga dia bablas turun ke bawah ya. Karena kita tahu pohon itu banyak sekali fungsinya. Yang pertama sudah pasti untuk menahan abrasi ataupun pengikisan tanah melalui ditahannya melalui sela-sela dari akar itu sendiri. Terus yang kedua, ini juga bisa meredus kecepatan air, karena ketika ada pohon terus ada air dari atas, dia kan pasti akan ketahan sehingga air tersebut turunnya itu pelan, bukan menjadi air bah. Nah, beberapa wilayah tidak hanya di Bekasi, di Jakarta yang mengalami banjir kiriman dari Puncak Bogor, bahkan di Cisarua Bogor pun ada di rumah-rumah di bawah ya, itu masih wilayah Cisarua loh, Cisarua Bogor, tapi dia mendapatkan limpasan air dari atas. Coba bayangin aja, berarti kan itu menandakan bahwa alam di Cisarua Bogor ini sudah genting. Dan saya salut sekali, salam hormat saya dengan Kang Deddy Mulyadi dengan berani mengeksekusi Hibis Fantasi Puncak Bogor yang melanggar ya, sudah divonis sebagai kejahatan lingkungan, dan saat ini sudah dieksekusi, sudah dihancur-hancurin, dan menunggu beberapa agrowisata Puncak Bogor juga itu akan dieksekusi tahap kedua katanya yang saya ketahui. Habis itu ada villa juga yang akan dieksekusi, terus Eger Adventureland juga itu akan dieksekusi. Cuma kemarin saya coba menerbangkan drone ya, di sana itu sudah disegel, tapi aktivitasnya itu masih ada tahu, masih ngebangun dia di sana. Bingung saya, apa ada pembangkangan hukum, dia tidak menjalankan ketetapan ataupun putusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Jabar bahwa daerah tersebut sudah divonis melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan karena banyak menebang pohon dan alih fungsi hutan ya. Tapi bukti di lapangan, 3 hari yang lalu saya terbang di sana, itu masih ada aktivitas pembangunan di sana. Karena di sana itu akan dibangun jembatan terpanjang di dunia dengan panjang kurang lebih 533 meter kalau nggak salah, dari ujung ke ujung ya. Itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Cisarua Puncak Bogor mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.